Halo kak, aku boleh minta waktunya bentar nggak kak? Aku lagi ada tugas kuliah nih. Halo, boleh-boleh Kak. Sebelumnya aku nih mau nanya-nanya nih tentang komunikasi antar lintas budaya. Kalau boleh tahu, kakaknya nih asalnya dari asli Bandung atau dari luar Bandung kak? Aku luar Bandung, aku dari Medan, tapi aku bukan Batak, aku Karo. Oh, kakak orang Karo ya, oke oke. Aku boleh nggak nih kak nanya kakak nih dari dalam pengalaman kakak, apa sih komunikasi yang pas buat orang Karo interaksi sama orang-orang yang beda budaya gitu, contohnya sama orang-orang Bandung. Menurut aku komunikasi yang pas itu bukan cuma soal ngomong pakai bahasa yang sama Kak, tapi juga gimana cara nyampeinnya dan apa yang kita rasain pas ngomong. Aku orang Karo dan di budaya Karo itu kita terbiasa ngomong tegas, kadang belak-belakan. Bukan karena marah ya, tapi karena memang begitulah cara kita nunjukin kejujuran Kak. Oh, jadi orang Karo itu belak-belakan ya, tegas ya. Berarti berputar belakang banget ya sama orang-orang Bandung yang lembut-lembut gitu. Kakak gimana cara kakak interaksi sama orang-orang yang lemah lembut gitu kak jadinya? Nah, waktu aku kuliah di luar daerah ya kak, kayak sekarang ini, aku banyak ketemu sama orang dari Jawa, Bali, bahkan luar negeri. Nah, awalnya tuh aku sering dikira galak atau terlalu to the point lah kak. Padahal niatku cuman biar diskusi lebih jelas aja. Dari situ aku belajar komunikasi yang pas itu ya yang bisa bikin dua pihak sama-sama nyaman kak, nggak saling merasa saling diserang atau disalahpahami. Jadi ya buatku komunikasi yang pas itu harus ada empati, terbuka, terus fleksibel juga. Kita harus tahu kapan harus bicara, kapan harus dengerin, dan gimana cara nyampainya sesuatu tanpa nyinggung ini kak, apa lawan bicara kita kak. Aku setuju sih sama kakak. Emang kita tuh harus saling ngerti satu sama lain ya, karena kita berinteraksi sama orang-orang yang beda budaya. Oke oke oke. Aku mau lanjut pertanyaan nih kak. Kan kakak Boleh. orang Karo nih, pasti punya dong cerita pas kakak lagi nyaman atau kakak nggak nyaman pas kakak lagi interaksi. Boleh nggak kak diceritain sama kakak, sebutin ciri-cirinya waktu kakak lagi nyaman, atau kakak lagi nggak nyaman? Paling nyaman ya kak, Iya boleh. waktu aku jadi pembicara kecil-kecilan di acara budaya kampus tuh kak, aku pernah kak. Aku jelasin tentang adat Karo, mulai dari sistem marga, posisi kalim bubu, dan anak beru, sampai ke ritual adat kayak pesta marga silima, teman-teman bule yang datang antusias banget. Mereka tanya ini itu, bahkan nyoba belajar bahasa Karo. Rasanya tuh kayak, wah dihargai banget nih ya budayaku. Sebaliknya pengalaman nggak nyaman ya, sebaliknya ya pengalaman yang nggak nyamannya waktu itu ada yang ngetawain logat Medanku. Pas ngomong bahasa Indonesia katanya, loh kok kayak orang marah terus sih? Padahal aku biasa aja loh kak. Di situ aku ngerasa agak sedih. Karena kadang kita cuma dinilai dari logat doang, bukan dari isi omongannya. Oke oke, aku ngerti sih kak. Pasti kakak ngerasa tersinggung ya. Padahal kakak tuh nggak marah, tapi orang-orang mikirnya marah. Iya, karena logat kami kayak begitu kak. Oh, kalau boleh tahu nih kak, kakak bisa nggak ceritain ciri-cirinya tuh gimana sih pas kakak nyaman sama nggak nyaman? Ciri-cirinya itu kalau nyaman itu kalau lawan bicaranya udah mulai terbuka sama kita kak, mau denger. Dan gak ngehakimin kalau kita ngomong juga kak. Kalau nggak nyaman ya sebaliknya merasa diremehkan, disepelekan atau di judge kayak gitu kak. Oke oke, aku ngerti ngerti ngerti. Kalau kayak gitu nih, aku mau lanjut nih kak pertanyaan aku ya, boleh? Boleh kok. Jadi ini kakak tuh gimana sih cara kakak memerankan bahasa dari daerah atau bahasa Indonesia atau juga bisa dari bahasa Inggris? Dan gimana cara kakak interaksi dalam tiga peran bahasa itu? Bahasa tuh kayak alat utama kita kak buat nyambung sama orang lain. Tapi ternyata walaupun pakai bahasa yang sama, kita belum tentu maknanya sama kak. Di Karo kita pakai bahasa Karo buat komunikasi sehari-hari, apalagi di acara adat ya kak. Bahasa punya struktur yang beda dan pemakaian katanya juga tergantung status sosial dan hubungan
kekerabatan kak. Misalnya kalau ngomong sama kalimbubu atau pihak mertua kak, kita harus halus banget karena mereka itu puang dalam adat. Puang itu apa kak? Jadi kalau puang itu artinya kayak kita kayak bentuk kalimat itu buat penghormatan sama mertua kita kak. Oke oke oke. Boleh lanjut kak? Boleh kak. Nah gitu kak. Terus pas pindah ke kota, terus aku kuliah, aku lebih sering pakai bahasa Indonesia. Tapi ternyata susah juga loh nerjemahin nilai-nilai adat Karo ke bahasa Inggris misalnya. Contohnya nyari padanan kata untuk anak beru atau rekut sitelu. Itu susah karena di budaya lain konsepnya nggak ada kak. Jadi bahasa itu penting banget. Tapi lebih penting lagi cara kita pakai bahasa itu, apakah bikin orang ngerti atau malah bingung gitu kak. Oke aku ngerti sih kak. Berarti itu orang Karo tuh sangat menghargai yang lebih tua gitu ya? Sangat kak, karena kalau enggak dimarahin kita kak. Ya, benar. Kalau gitu nih aku boleh lanjut pertanyaan aku. Menurut kakak nih, nilai atau norma apa yang kakak jaga banget dari Karo? Kayak contohnya nih, panggilan, sopan santun, bahkan sampai humor kakak dan hierarkinya kakak. Kalau soal manggil orang ya aku jaga banget kak. Kalau cara manggil orang di adat Karo kita nggak bisa sembarangan manggil nama, apalagi ke orang tua atau ke keluarga besar. Ada sistemnya kak. Misalnya kita panggil turang buat saudara kandung atau nang buat abang ipar. Jadi kalau salah panggil bisa dianggap gak sopan kak. Oke, ngerti. Jadi menurut kakak tuh sopan santun tuh penting juga ya? Sopan santun itu juga penting kak. Kita diajarin buat ngalah ke yang lebih tua, nggak asal motong omongan kalau dia lagi ngomong kak. Dan kalau bicara ya harus jujur, tapi tetap harus sopan juga kak. Oke, ngerti. Jadi emang harus sopan banget ya sama yang lebih tua ya. Oke. Kalau misal nih humor, pasti humornya orang Karo sama orang Bandung tuh beda ya kayak. Iya kan? Iya kak. Aku boleh nanya nggak kalau humor kakak tuh gimana sih? Kalau humor aku suka tapi nggak menyentuh hal yang sensitif kayak sara atau budaya orang. Dan soal hierarki aku bawa banget dari adat. Di Karo yang namanya kalimbubu itu harus dihormati. Kebiasaan ini bikin aku lebih peka aja kak kalau ketemu sama orang yang punya posisi tertentu. Oke. Berarti orang Karo tuh selain hargain orang yang lebih tua, berarti dia peka juga ya? Iya kak, karena kalau soal sikap kita harus jaga kak sama orang lain kak, apalagi sama orang yang baru kenal kak. Benar. Aku setuju sih sama adatnya Karo. Karena bukan orang Karo aja yang harus menghargai, orang-orang luar juga. Iya kan kak? Pasti teman-teman Iya, Kak. kakak yang di luar Karo juga menghargai kakak kan? Iya dong. Oke. Aku mau lanjut nih kak. Aku punya pertanyaan nih. Kan tadi kakak tuh pernah berinteraksi sama orang-orang banyak kan ya? Banyak kak. Pernah nggak sih kakak tuh ngalamin salah paham sama teman-teman kakak atau sama lingkungan kakak dan kenapa kakak bisa jadi salah paham dan cara kakak ngatasin kesalahpahamannya itu gimana sih kak? Aku boleh tanya nggak? Boleh kak. Nah waktu itu pernah aku kak, waktu kerja kelompok bareng temen dari Jepang kak. Aduh, jauh juga ya kakak mainnya sampai sama orang Jepang. Itu di lingkungan kampus? Iya kak. Oke. Boleh ceritain kak? Waktu itu tuh aku nyampein ide dengan gaya bicara yang tegas karena aku pikir biar jelas. Ternyata dia tersinggung kak. Katanya aku kayak orang marah. Waktu itu aku nggak sadar kalau mereka punya budaya komunikasi yang lebih halus kak. Jadi abis itu aku minta maaf sama dia kak. Dan kita ngobrol empat mata. Aku jelasin maksudku. Dan dia juga cerita gimana gaya komunikasi di negaranya. Akhirnya aku mulai lebih hati-hati, nggak asal ngomong to the point lagi kayak orang Karo kak. Pakai kata-kata yang lebih lembut kayak menurutku, kira-kira, atau gimana menurutmu, kayak gitu kak. Dari situ aku belajar cara ngomong yang biasa buat kita
bisa aja diterima beda sama orang lain. Oke, aku ngerti. Berarti kakak tuh nggak cuman ngejelasin adat kakak, tapi kakak juga belajar buat ngerti adat orang ya. Iya kak, kayak gitu kak. Emang harusnya sih kayak gitu sih kak. Aku ngerti sih. Terus nih kak, menurut kakak nih, kan tadi kakak udah ceritain nih kesalahpahamannya kakak waktu kakak interaksi sama orang-orang. Pas kakak kerja kelompok tuh, kakak pernah gak sih kerja kelompok sama orang yang beda budaya sama kakak? Kalau tadi kan kakak sama orang Jepang nih, Iya, Kak. pernah nggak? Kalau budaya Indonesia nih? Iya, sesama Indonesia juga pernah. Oh iya. Pernah nggak? Pernah kak. Pernah. Dan aku mau nanya nih, strategi kakak tuh gimana sih yang efektif buat kerja kelompok lintas budaya? Strategi yang paling jalan ya menurutku itu bikin aturan bareng kak, bagi tugas rata, dan sering ngobrol informal aja. Aku pernah kerja tim bareng temen dari berbagai daerah waktu itu, dan juga luar negeri juga ada sih. Kita sepakat buat bikin semacam ini kontrak tim atau aturan mainnya kayak semua orang punya hak buat bicara kak, dilarang saling menyalahkan, dan komunikasi juga harus jelas kak. Oh, jadi kakak tuh kalau misal lagi kerja kelompok tuh harus didiskusin dulu Iya, tugas-tugasnya gitu. Takut Dibagi. miskomnya kak. Iya, jadi bukan cuman satu orang doang yang gerak ya. Iya kak. Oke, jadi semuanya gerak. Terus ada lagi nggak kak caranya yang lain? Terus kita juga rolling peran kak. Jadi nggak yang jago bahasa Inggris terus yang presentasi, atau yang paling aktif doang yang ngerjain. Semua dapat bagian kak. Paling seru tuh waktu kita bikin sesi cerita budaya. Setiap selesai rapat, satu orang cerita satu hal unik dari budayanya kak. Dari situ kita makin jadi kenal, makin solid. Terus aku juga mulai menghargai budaya lain. Terus orang lain juga mulai terbiasa sama budayaku kak. Oke. Jadi selain kakak ngelakuin kerja kelompok kakak juga masukin cara kakak beradat istiadat ya. Jadi kayak ngertiin budaya orang juga biar saling nyaman lah ya satu sama lain. Oke, aku ngerti. Iya kak. Kita ini udah masuk ke last pertanyaan nih kayak. Sebentar banget kak. Padahal masih pengen sama kakaknya aku ini. Boleh, nanti aku mau nanya-nanya lagi tentang Karo. Tapi aku mau nyelesain dulu nih tentang komunikasi nih kak. Oke, jadi gimana sih definisi menurut kakak nih, definisi komunikasi lintas budaya antar mahasiswa? Menurut kakak tuh definisi kakak tuh apa, dan kakak punya batasannya atau enggak? Buat aku ya kak, komunikasi lintas budaya itu buat mahasiswa itu kayak proses saling ngerti, terus nyambung sama teman-teman yang datang dari budaya yang berbeda-beda. Bukan cuma beda bahasa, tapi juga cara mikirnya sama kebiasaannya kan beda ya kak. Kalau orang-orang dari luar ya kak. Terus nilai-nilai hidupnya juga beda kak. Benar. Tapi ya komunikasi ini bisa gagal kalau kita datang dengan ego yang gede atau ngerasa budaya kita paling benar. Batasnya ada ketika kita mau dengerin, ngeremehin atau ngecap orang cuma karena asal usulnya. Tapi kalau kita datang dengan pikiran terbuka, pengen belajar ya kayak dan gak takut buat nanya sama orang yang beda budaya sama kita, komunikasi lintas budaya justru bisa jadi jembatan buat tumbuh bareng sama-sama kak. Bukan tembok buat pemisah kita karena kita beda budaya kak, kayak gitu kak. Jadi menurut kakak kita itu harus saling memahami satu sama lain ya, dan gak kemakan ego ya kak ya. Iya kak. Yang penting mau saling dengerin lah ya. Iya kak. Oke. Dari itu aku boleh nanya nggak nih kak, sebelum aku nanya kesimpulan nih, kakak tuh kan orang Karo ya, pasti banyak makanan khas Karonya nggak sih? Banyak dong kak. Jadi kan kalau siapa tahu aku mau main-main ke Karo gitu, aku tuh perlu makan apa sih kak di Karo? Kalau kakaknya boleh makan babi, di Karo tuh ada namanya babi panggang Karo. Itu makanan yang terkenal kak di Karo. Jadi babinya tuh dipanggang sama bumbu khas yang ngasih rasa gurih, sedikit pedas juga kak. Biasanya disajiin kalau ada acara adat atau perayaan-perayaan penting gitu kak. Jadi tuh
makanannya sakral ya kak ya, bisa dipakai buat makanan adat gitu ya. Iya, tapi boleh juga kak kalau nggak ada perayaan penting atau acara, tapi biasanya dipakainya buat itu kak. Oke, ada lagi nggak kak selain itu tuh, selain yang pedes-pedes gitu? Ada kak, lemet namanya kak. Lemet, apa itu kak lemet? Lemet itu makanan tradisional yang dari ketan dicampur sama kelapa parut kak. Terus dikasih gula merah, terus dibungkus pakai daun pisang, dikukus, rasanya wah manis kak. Kayak wah legit banget kak, enak kak. Pokoknya kak harus nyobain kak. Itu makanan yang manisnya ya. Oke. Kakak ada nggak selain dua itu tuh, selain makan manis sama makanan yang pedes tadi? Oh banyak kak tuh kak. Coba deh kak, aku mau minta dua lagi deh rekomendasiin. Yang ke satu ada Brenebon Karo, yang kedua ada Itak Gurgur. Mau yang mana dulu kak? Aku mau dengerin yang itak gugur itu deh, itu apaan sih? Gurgur, Itak Gurgur. Oh gur. Iya kak. Oke, boleh kak. Ini tuh makanan yang sama kayak dari nasi ketan, cuman ya sama dikukus juga sih. Sering dijadiin makanan ritual atau acara adat kak kalau ini kak. Oh, di Karo itu sering makan ketan-ketan gitu ya? Iya, soalnya nggak tahu kenapa orang-orang suka kali sama ketan kak. Oke, boleh. Ini nggak kayak ceritain sih itu gimana sih itak? Oh apa? Itak Bentukannya Gurgur. Bentukannya? Apanya kak? Maksudnya kayak gimana sih? Boleh nih kak, nih aku punya fotonya dulu kan nih. Boleh aku boleh lihat. Waktu aku masih makan. Nah ini nih kak nih. Oh, kelihatannya enak sih kak ya. Aku pengen nyobain sih kak. Nanti kapan-kapan aku ke Karo. Oke. Aku mau ini dong kak. Yang tadi tuh kakak kan nyebutin lagi satu Brenebon lagi. Karo. Iya boleh. Itu apa tuh kak? Itu tuh kayak sup gitu kak, sup kacang merah. Khas Karo, dimasaknya sama daging babi. Atau bisa juga pakai ayam. Pakai ayam juga bisa. Terus pakai bumbu rempah khas kak, yang buatnya harum. Oke, katanya enak sih. Aku boleh nggak nih nanya kakak nih, dari tadi 4 makanan yang kakak kasih tahu ke aku, menurut kakak nih top 1-nya tuh yang mana sih kak yang harus banget aku cobain gitu? Kalau boleh, kamu harus nyobain ini kak, babi panggang Karo kak. Oke. Tapi berhubung aku nggak boleh makan babi nih ya kak ya, kayaknya iya. aku bakal nyobain yang lemet itu deh, yang Iya. ketan-ketan itu. Iya boleh kak. Tapi rata-rata di Karo semuanya dari babi sih kak. Nggak ada yang nggak babi. Ada, tapi iya. cuma sedikit. Rata-rata orang Medan, orang Karo pakainya babi kak. Oke. Aku nih kan tadi udah nanyain makanan khas Karo. Boleh nggak kakak ajarin dikit aja bahasa Karo tuh gimana sih kak? Boleh kak, boleh. Mau kayak bahasa kayak gimana kak maksudnya kak? Bahasa santainya aja, nggak apa-apa. Oh iya boleh. Kayak kalau misalnya nanya udah makan atau belum tuh kayak enggo keman. Itu tuh artinya udah makan atau belum. Kalau udah jawabnya enggo. Kalau belum lang, kalau enggak ngan, kayak gitu kak. Ngang. Kalau aku ngan kak. Lang. lang. Iya. Kalau misal aku jawabnya nganlan gimana? Oh itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke. Sorry. Terus ada lagi nggak kak selain itu kak? Kalau nanya kamu lagi apa misalnya, itu tuh kayak era kayak kamu sanganae, kayak gitu kak. Aku mau nyontohin boleh nggak kak? Boleh kak. Gimana tadi kak? Era kai kam sanganae. sengenai. Senganai. Iya. Udah susah kak ya? Iya. Yang lain nih. Boleh yang lain kak, boleh. Apa kabarmu hari ini? Misalnya itu tuh kayak uga beritandu werienda. Bahasanya susah-susah ya kak. Iya ya? kak, karena itu khas banget. Soalnya beda sama Batak ya kak. Oh, jadi Karo sama Batak tuh beda banget ya ternyata. Aku kira tuh kayak cuman beda nada bicaranya. Ternyata bahasanya juga beda ya. Beda kak, dari marganya juga beda-beda kak. Oke. Aku sekarang ngerti sih kak. Kalau misalkan bahasa Karo tuh agak lumayan susah dan
lumayan ribet, dan juga makanan-makanan Karo tuh ternyata banyak dan unik-unik ya Kak, kayak tadi ketan-ketan gitu. Oke, ini aku mau penutupan nih Kak, aku mau nanya nih, gimana sih kesimpulan Kakak tadi tentang semua yang aku tanya yang tentang komunikasi lintas budaya. Menurut Kakak tuh kesimpulan orang Karo komunikasi lintas budaya tuh gimana sih Kak? Jadi kalau menurut komunikasi lintas budaya menurut adat Karo ya Kak, kalau nekenin penting penghormatan terhadap nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan tata krama tradisional. Dalam masyarakat Karo tuh hubungan yang sosial diatur oleh sistem kekerabatan yang sudah disebut Rakut Sitelu yang mempengaruhi banyak berkomunikasi antar individu dan kelompok Kak. Oke. Makasih banyak ya Kak udah mau ditanya-tanyain tentang apa itu komunikasi dan makanan-makanan khas Karo, dan juga udah ngajarin aku bahasa-bahasa Karo tadi. Thank you ya Kak udah ganggu waktunya. Gak apa-apa Kak. Gak mau di sini dulu Kak? Udah Kak, makasih ya Kak.